Langkah pertama buat bikin permainan Catch the Starfish ini tuh, teman-teman harus bisa dulu ngebuat si sprite-nya itu bisa gerak ke kiri atau ke kanan ketika kita ngeklik sesuatu di keyboard kita. Misalkan kalau kita klik ke kanan kayak gini, dia bisa jalan ke kanan, terus kalau ke kiri ini dia bisa jalan ke kiri. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika teman-teman ngelihat dia geser ke kanan gini, terus pas ke kiri tuh dia kok jalannya mundur. Si muka daripada si sprite-nya itu nggak ngehadap ke arah kiri juga. Nah, disinilah teman-teman harus mengubah si sprite-nya itu menjadi kostum yang lain. Nah, cara ngubahnya tuh kayak gimana sih? Cara ngubahnya itu, teman-teman bisa langsung aja klik si sprite yang di sebelah kiri sini. Kemudian di sini itu nanti teman-teman bakal nemuin tulisan kostum. Nah, kostum ini tuh teman-teman bisa ubah. Cara ngubahnya itu, kita bisa klik kanan kayak gini, terus kita duplicate. Ini kan sama. Nah, teman-teman langsung aja kayak gini. Jadi kita langsung select semua si bagian sprite-nya. Terus di sini tuh ada tulisan flip horizontal. Kayak gini. Udah deh, nanti teman-teman bisa pakai si kostum yang kedua ini. Oke, kemudian kalau teman-teman udah berhasil, gimana caranya bikin si sprite-nya bisa jalan ke kiri kayak gini, terus ke kanan kayak gini dengan tentu aja ya mukanya jangan sampai dia jalan mundur gitu. Jadi pastiin si kostumnya itu berubah kayak gini ya. Tuh, dia kalau ke kiri ngadep kiri, kalau ke kanan dia ke kanan. Nah, sekarang permasalahannya yang harus teman-teman buat adalah gimana caranya bikin si sprite ini bisa loncat ke atas atau ke bawah. Sebenarnya ini konsepnya mirip banget sama tugas-tugas sebelumnya, tapi yang di sini aku pengen tekanin adalah teman-teman harus bikin batasan. Jadi ketika loncatnya dia tuh udah sampai titik tertentu, dia harus secara otomatis turun sendiri gitu teman-teman. Kenapa? Karena kan ya nggak mungkin aja gitu orangnya bisa loncat lebih tinggi gitu, terlalu tinggi sampai ke atas langit gitu ya. Jadi di sini aku pengen teman-teman coba belajar pakai variabel. Nah, caranya gimana? Pertama-tama teman-teman harus tahu dulu koordinasi si sprite-nya itu ada di mana. Jadi di sini teman-teman bisa gunain yang namanya grid line, tinggal diklik aja kayak gini. Nanti kelihatan dia ada sumbu X, ini yang mendatar, terus ada yang vertikalnya, ini sumbu Y. Nah, teman-teman nanti bisa lihat dia tuh sebenarnya ada di titik mana gitu. Nah, kalau di sini sih aku pakai batasan bahwa ketika misalkan si sprite itu lebih daripada sumbu Y-nya itu lebih daripada 0 gitu, aku minta si sprite-nya itu supaya dia turun secara otomatis. Kayak gini. Jadi yang aku pakai buat patokan di sini tuh variabel daripada sumbu Y. Jadi kalau sumbu X sih aku nggak batasin. Dan untuk turun aku juga nggak batasin. Cuma buat naik aja yang aku batasin. Oh ya, mungkin buat yang teman-teman bingung gimana sih cara bikin variabel kayak gitu ya. Nah, teman-teman tuh di sini sebenarnya punya dua opsi buat bikin variabel. Ada variabel bawaan dari si Macbook-nya. Jadi variabel bawaan itu dia untuk nentuin koordinat. Jadi kayak di video sebelumnya, teman-teman tuh bakal punya koordinat X sama Y. Nah, itu tuh dia udah disediain variabelnya sama Macbook. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian motion, kemudian teman-teman lihat di sini ada set X, set Y, terus ada di sini juga variabel X position, variabel Y position, sama direction. Nah, ini tuh variabel bawaan dari Macbook. Jadi, kalau misalkan teman-teman tadi tonton video sebelumnya, pasti teman-teman bakal lihat ada sumbu X, sumbu Y yang aku pakai sebagai variabel. Itu aku pakai variabelnya tentu aja dari motion bawaan Macbook. Sedangkan di sini tuh yang teman-teman perlu lakuin adalah goals-nya itu membuat skor. Jadi ketika teman-teman mengklik si bintang, maka dia itu harus skornya bertambah. Nah, untuk membuat sebuah variabel selain dari bawaan matplotlib, teman-teman bisa klik di sini bagian variabel, terus di sini ada make a variable, tinggal diklik aja, terus misalkan teman-teman bikin nama variabelnya, ini bebas ya teman-teman, jadi nggak harus sesuai aturan, nggak harus bahasa Inggris itu, jadi boleh bahasa Indonesia gitu. Nah, misalkan di sini aku pakai skor nama variabelnya, terus di sini ada pilihan
apakah teman-teman variabel ini mau dipakai untuk semua sprite. Jadi semua sprite itu kalau nanti teman-teman punya sprite bintang laut, sprite atau ada 2 orang atau sebagainya lah ya, teman-teman tuh bisa pakaiin yang for all sprites. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma mau pakai untuk di sprite ini aja, teman-teman bisa klik yang for this sprite only, kemudian langsung klik OK aja. Kayak gitu. Nanti di sini kalau teman-teman zoom secara supaya membesarkan si layarnya gitu ya. Di sini bakal kelihatan baby 6 tuh ini dia punya skor 0 kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman salah bikin variabel gitu mau ngapus, teman-teman bisa klik kanan aja. Di sini ada buat rename variabel, jadi kalian bisa rubah lagi nama variabelnya atau misalkan kalian mau mendelete si variabel score ini. Kayak gitu. Langkah selanjutnya, kalau misalkan sprite teman-teman itu bisa udah ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah dengan batasan itu udah jalan, teman-teman yang harus pertama kali bikin itu harus punya sprite baru. Jadi sprite barunya misalkan di sini aku tambahin si starfish-nya. Nah, si starfish ini tuh ketika menyentuh atau misalkan ketika si baby six-nya ini menyentuh terhadap starfish, maka yang aku mau itu si starfish itu jadi kayak ngeluarin bunyi gitu, ada sounds-nya gitu. Nah, kemudian yang harus teman-teman perhatiin adalah skor di sini tuh ketika berhasil disentuh oleh si baby six-nya ini, maka dia harus bertambah sebanyak 1 kayak gitu. Nah, yang harus diperhatiin lagi oleh teman-teman adalah si starfish-nya itu bisa bergerak secara random ya gitu ya, secara random, secara acak, tapi pastiin bahwa acaknya itu tidak benar-benar acak teman-teman. Jadi jangan sampai si starfish-nya itu misalkan ada di terlalu atas gitu kan, tadi teman-teman udah bikin batasan kan bahwa si orangnya itu nggak bisa loncat terlalu tinggi, maka pastiin ketika si starfishnya itu random itu ada batasannya. Cara nentuin batasannya gimana, sama kayak kayak hal-hal yang pernah kita belajarin gitu ya teman-teman. Jadi bisa klik grid lines di sini. Terus kemudian di sini tuh teman-teman bisa lihat kan, oh berarti koordinat si starfishnya itu misalkan nggak boleh lebih dari misalkan sumbu Y-nya aku nggak mau lebih dari 0 gitu, 0 derajat misalkan gitu ya. Berarti dia harus negatif. Maka pastiin sumbu Y dia tuh batasannya sampai mana, kemudian sumbu X-nya itu dia batasannya sampai mana. Tapi untuk sumbu X sendiri, dia itu sebenarnya boleh cukup jauh ya, asal jangan terlalu pinggir aja gitu kan. Kalau terlalu pinggir nanti nggak bisa dikenain sama si babynya gitu ya. Jadi pastiin aja lah misalkan batasannya saya mau main si starfishnya tuh di kisaran min 200 sampai 200, kemudian 0 sampai misalkan min 100 kayak gitu. Nah, nanti kalau teman-teman lihat, dia tuh kayak gini teman-teman. Dia bisa jalan, terus dia klik si starfish. Kayak gini ya teman-teman, dia random kan gitu ya jalan. Kemudian kayak ini tuh dia jalan lagi. Terus kalau dia kenain gini juga dia jalan. Kemudian kalau kayak gini juga dia jalan. Kayak gitu. Dia bisa kena jalan, kemudian kenain lagi. Dia bisa random, tapi nggak bener-bener random. Nah, cara bikin operator random tuh kayak gimana? Teman-teman bisa klik ke bagian operator sini. Teman-teman bisa lihat ada banyak operator matematika yang bisa dipakai. Salah satunya adalah pick random. Jadi teman-teman bisa pakai pick random ini. Pick random ini tuh nanti teman-teman bisa misalkan punya 2 biji untuk sumbu X sama sumbu Y gitu ya. Untuk sumbu X misalkan aku batasin dari misalkan min 180 sampai 180 kayak gitu. Sedangkan ini misalkan yang sumbu Y aku pengen eh, misalkan min 100 sampai 0 gitu. Nah, nanti dia akan mengenerate angka acak di antara misalkan yang untuk sumbu Y berarti di antara min 180 sampai 180. Dan untuk sumbu Y berarti di kisaran min 100 sampai dengan 0. Kayak gitu.
Kemudian kalau misalkan si sprite-nya udah jalan, terus dia bisa nangkep si bintang laut dan skornya bertambah. Nah, teman-teman, aku pengen teman-teman bikin si sprite-nya itu bisa pindah background. Jadi, ketika misalkan skornya udah sampai 3 gitu ya. Nah, backgroundnya tuh pindah gitu biar jangan bosen di background itu aja. Nah, kayak gini misalkan aku coba praktekin ya. Dia kayak gini kan udah 1, 2, 3 gitu ya. Nah, terus dia rubah gitu backgroundnya. Nah, di sini tuh teman-teman bisa pakai sebuah fungsi yang di bagian looks ini ada tulisan switch backdrop tuh. Nah, teman-teman bisa pilih di sini. Nah, kan kalau ketika teman-teman pertama kali bikin itu pasti di sini itu nggak ada background lain selain yang background teman-teman pakai, dan di sini paling ada next, previous, random gitu ya. Nah, teman-teman, cara ngubah si background tuh kayak gimana? Teman-teman bisa ke bagian background, terus lihat bagian kostum. Nah, di sini ini tuh background yang teman-teman pakai. Jadi di sini aku pakai dua background. Yang pertama tuh namanya seaside ini, yang kayak gini. Terus yang kedua itu ada background kedua namanya seaside 1, yang ini. Nah, nanti teman-teman tinggal add backdrop aja di sini. Misalkan nanti mau tambahin apa kayak gitu. Dan bisa teman-teman ganti ya namanya kayak gitu. Kemudian kalau teman-teman nanti udah berhasil mengubah si backgroundnya, di sini aku pengen teman-teman tuh bikin semacam tulisan kalau semisalkan dia itu levelnya naik. Jadi tulisannya misalkan level up atau apalah gitu yang pokoknya nandain bahwa dia itu udah berubah level gitu. Nah, cara ngubahnya gimana sih si muncul tulisan level up ini? Kalau nanti teman-teman perhatiin di bagian sprite itu nggak akan ada tulisan level up, jadi teman-teman harus bikin sendiri. Cara bikinnya itu nanti teman-teman di sini klik aja bagian kostum, terus teman-teman add di sini add yang baru. Kemudian di sini kan teman-teman bakal coba lihat gitu kan, cari misalkan level up itu nggak akan ada. Nah, jadi teman-teman itu bisa klik ke bagian paint, kemudian teman-teman bikin sendiri. Cara bikinnya sebenarnya sederhana aja. Teman-teman misalkan pilih yang warna hitam gitu ya, misalkan bikin kotak gitu, misalkan kotak panjang gini ya, jangan terlalu panjang, ini kelebihan. Sebentar, jangan lebay banget, nah segini. Terus teman-teman bisa klik text aja, terus di sini tulisin aja level up. Iya, nggak kelihatan, sebentar, filenya ganti. Misalkan pakai gini ya tulisannya. Nah, misalkan kita pakai ini pixel gitu ya, terus kita gedein aja level up gitu ya. Ya dirapiin dikit lah ya, jangan terlalu acak-acakan kayak gini, kayak gitu. Misalkan tinggal bikin aja kayak gini. Nah, kayak gitu nanti teman-teman bakal punya yang namanya sprite baru yang teman-teman bikin. Nah, di sini kalau teman-teman ada yang jago desain atau apa, berarti teman-teman sebenarnya bisa bikin karakter sendiri yang teman-teman custom, terus teman-teman pakai di Macblock. Nah, kemudian teman-teman tuh nanti diminta gimana caranya supaya nampilin sprite atau teks yang tadi teman-teman udah bikin sendiri yang tulisannya level up itu supaya muncul ketika si babynya ini udah punya kenaikan level gitu. Tapi yang perlu teman-teman perhatiin adalah kan pertama kali dia bermain itu tentu aja si sprite-nya jangan dimunculin gitu ya teman-teman, karena kan dia belum naik level, belum level up. Jadi teman-teman bisa pakai yang namanya hide di sini. Ini dapat dari looks di sini. Jadi teman-teman sembunyiin dulu sprite-nya sampai dengan dia naik level. Nah, nanti kalau udah naik level, teman-teman bisa pakai yang namanya show ini. Kemudian tulisan level up-nya ini kalau misalkan teman-teman perhatiin dia bakal terus-terusan ada gitu. Jadi nggak hilang lagi. Nah, teman-teman harus bermain pakai yang namanya wait berapa second gitu. Misalkan di sini teman-teman tungguin 1 second terus dia hide lagi kayak gitu. Jadi setelah dia muncul tunggu 2 second atau 1 second kemudian hide lagi. Jadi di sini aku bakal contohin.
Jadi misalkan kayak gini ya, udah 1, 2, 3. Nah gini, level up terus dia hilang. Jadi jangan level upnya terus-terusan muncul kayak gitu. Dan pastiin ya semuanya tetap sama, jadi dia tetap ada batasannya kayak gini, nggak bisa terlalu jauh, terus dia ke kiri kanannya juga nggak berubah, skornya pun masih bisa bertambah kayak gitu. Jadi ini nggak ada yang berubah sama sekali codingannya, jadi kita benar-benar cuma mainin si bagian backgroundnya aja.